warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman media, teman-teman wartawan telah memberikan informasi kepada seluruh saudara-saudara kita yang bergerak di sektor pertanian, sehingga memberikan laporan langsung kepada kami setiap kejadian-kejadian yang menyimpang di lapangan. Alhamdulillah telah membuahkan hasil. Sebagai kontrol sosial, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Sesuai arahan Bapak Presiden, sejak beliau dilantik sampai sekarang, kami diperintahkan untuk mencapai, merebut swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, paling lambat 4 tahun. Dalam mencapai swasembada, tentu banyak program-program yang kita jalankan atau pencegahan-pencegahan termasuk korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Juga mafia kalau ada yang bermain-main di sektor pertanian. Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat, dan 4 itu kami blacklist. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum, karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK-nya itu hanya 0, dari standar 15%. Nah, kami blacklist. Sekali lagi kami kirim ke penegak hukum berkasnya. Yang kedua, ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar, kurang dari spek yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Itu juga kami akan proses di Dirjen. Kalau memang terbukti bersalah, juga kami kirim ke penegak hukum. Potensi kerugian yang akan ditimbulkan kurang lebih 300 miliar. 300, kalau tidak salah 316 miliar. Nah, kami akan Dirjen nanti kami minta memanggil semua perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ini dampak besar yang ditimbulkan adalah kalau pupuknya palsu atau tidak sesuai standar, itu merugikan petani. Karena petani mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah, pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektar 19 juta per hektar. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih 600 miliar ya. 600 miliar. Yang kurang kualitasnya kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian 3,2 triliun. Sehingga kami mengambil langkah-langkah tegas, karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Pupuk yang palsu dan maupun pupuk yang speknya kurang, itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti. Berikutnya, ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini. Kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang. Mulai hari ini kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kira-kira daerah mana saja Pak 4 itu Pak?
Untuk petani di plot daerah mana? Terus apakah itu Nanti detailnya tanya ke Irjen. Pak, untuk 11 orang yang dinonaktifkan itu jabatannya apa ya Pak? Direktur, eselon 2, eselon 3, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk. Kami nonaktifkan dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen. Bila perlu, kami kirim ke penegak hukum. Ada yang lain? Pak Menteri yang 4? Kronologis sampai ada didapati temuan ini apa Pak? Iya, karena dari teman-teman media kami sampaikan nomor HP yang kemarin bahwa seluruh yang terkait pertanian dan merugikan petani kita, orang kecil, tolong dilaporkan ke kami langsung. Setelah kami terima laporan, kami cek langsung direkturnya, kami copot. Sudah kami copot, kemudian kami cek lagi barang yang masuk, sampelnya sudah benar, kemudian sampel yang kita cek ke lab awalnya benar, semua benar, tetapi ternyata yang dikirim ke petani itu yang tidak sesuai spek, bahkan ada yang palsu, bukan pupuk. 4 perusahaan, dan ini yang 4 perusahaan kami pastikan, kami proses, kirim ke penegak hukum. Laporannya masuk ke kapan Pak? Mungkin 1 bulan, 2 bulan yang lalu berproses. Sampai akhirnya ketahuan yang dikirim ke petani ini palsu ini seperti apa Pak? Kami mengambil sampel, berdasarkan laporan yang ada, kami mengambil sampel seluruh wilayah sesuai laporan masyarakat bahwa ada pupuk palsu beredar. Kami langsung cek, kirim ke lab IPB, lab tanah, BSIP. Kita cek, kita harus hati-hati, jangan sampai memfitnah orang. 3 laboratorium yang kami gunakan, semua mengatakan bahwa 4 perusahaan itu pupuk palsu, kemudian selebihnya kurang dari spek. Pak Menteri yang Perusahaan itu 4? swasta berarti Pak? Swasta. Pak, ada indikasi pengambilan keuntungan nggak Pak dari 11 orang yang dinonaktifkan itu? Dan totalnya sudah Sedang diproses. Kita tunggu hasilnya. Yang jelas hari ini nonaktif. Pak, yang dua kan tadi ada 4, yang 23 perusahaan apakah Speknya kurang, oke. bisa bentuk penalti, pengembalian, dan masih ada uang yang belum dibayar, itu kami stop sementara. Itu perusahaan pupuk juga Pak? Perusahaan pupuk. Tapi yang 4 sudah pasti blacklist dan dikirim ke penegak hukum. Itu sudah pasti. Kalau yang speknya kurang, Irjen tindak lanjuti seperti apa nanti hasilnya. Pak, yang 4 perusahaan itu jenis pupuk apa Pak? NPK. Untuk petani yang terdampak itu berapa? Iya Pak, apakah dengan ada kejadian ini lalu dampaknya untuk hasil panen nanti gimana Pak? Akan Itu kan jumlahnya? kalau dibanding luasan kita sekian juta, insya Allah tidak berpengaruh. Kalau luasan kita tanam kita 10 juta hektar. Kalau yang tadi 4 itu luasannya 21.000 hektar. Insya Allah tidak terlalu berpengaruh, tidak signifikan. Wilayahnya Jadi mana? 21.000 hektar, tetapi ini merugikan petani kita. Bayangkan petani kita pendapatannya pas-pasan, kemudian diberikan pupuk palsu. Ini betul-betul petaninya? maaf, tidak kurang beradab Itu petaninya beli atau pupuk distribusi Pak? dari pemerintah distribusi. Ini masuk yang Bagian subsidi itu Pak? Bagaimana? Bukan.